wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin, yaitu tentang isim yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab itu adalah isim yang berupa kata benda atau kata nama atau kata sifat yang harokat akhirnya itu berubah-berubah. Itu yang dinamakan isim mu'rab. Maksudnya berubah itu seperti contoh di situ itu lafaz masjidun. Nah, masjidun di sini tuh bisa tanwin kun atau in atau an. Jadi yang dimaksud berubah itu harokat akhirnya saja, bukan yang awal, tengah atau yang mana saja, tapi yang akhir. Setelah yang akhir berubah itu namanya mu'rab. Baru yang kedua itu namanya isim mabni. Nah, isim mabni ini tidak bisa berubah. Di situ dijelaskan ada 6, ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, dan isim fi'il. Contoh yang isim dhamir itu seperti lafaz huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, kita ambil contoh satu berupa huruf dua. Nah, dua. Di sini ada harakat dhammah sama fathah. Nah, yang dibahas dalam bahasa Arab itu hanya akhirnya saja. Yang dimaksud itu adalah ini. Jadi ini tetap fathah, tidak akan berubah-ubah. Kalau yang masjidun ini nanti bisa berupa tanwin an, in ataupun, karena beberapa faktor yang masuk dalamnya. Tapi kalau isim dhamir meskipun dimasuki huruf apa atau di belakangnya ada apa, tetap fathah yang selamanya fathah. Makanya tetap di sini huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antum antuna, ana nahnu. Nah, kalau kita lihat di bahasa Arab semuanya pasti di situ, semuanya fathahnya tetap. Tidak mungkin pas huwa itu menjadi hui atau menjadi hu. Tidak bisa, selamanya tetap huwa. Itu yang isim dhamir. Yang pertama itu adalah isim dhamir. Jadi isim dhamir di sini itu yang ditetapkan oleh kitab ini hanya ini saja. Sebenarnya itu banyak. Ada mungkin pembagiannya itu ada 12. Tapi ini cukup ini saja. Di mana itu di dalam kitab bahasa Arab atau di Quran atau di mana saja, pokoknya huruf Arab itu pasti kita menemukan huruf dhamir berupa ini semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu pasti kita temukan. Dan harokatnya itu semuanya tidak berubah di akhirnya. Itu ya huwa huma hum, hiya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Nah, pembagiannya di sini itu khusus yang pertama ini ada dua. Ada namanya waib dan waibah. Maksudnya waibah itu adalah jadi yang tiga ini huwa huma hum. Ini kan namanya kata ganti. Kalau di bahasa Inggris itu namanya apa? Kata ganti. Ayam. Ya itu ayam. Apa itu? Itu kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab ya ini huwa huma hum. Nah, ini semuanya ini kata ganti semua. Jadi ada yang di sini itu namanya itu dia semua. Khusus yang tiga ini laki-laki. Dan yang tiga selanjutnya itu perempuan. Jadi ini tidak ada. Maksudnya waib itu bukan tidak ada toh. Meskipun ada tapi tidak diajak bicara, namanya kan dia. Berarti itu waib. Karena waib laki-laki maka itu namanya dua. Jadi di sini satu laki-laki. Kalau dua laki-laki. Huma. Kalau tiga atau lebih berarti tiga laki-laki. Yang dia ini perempuan, berarti satu perempuan, dua perempuan, dan tiga perempuan. Intinya yang sebelah sini ini waib semua. Dalam bahasa Arabnya itu yang laki-laki waib, yang perempuan waibah. Dan itu semua dikatakan orang ketiga. Tidak diajak bicara maksudnya. Meskipun ada dan diajak bicara namanya waib. Jadi kalau buat kalimat misalnya dia siapa, maka huwa ma huwa, siapa dia. Nah, yang sebelah sini ini mukhotobat. Maksudnya itu kamu, orangnya ada atau bisa diajak bicara. Itu namanya mukhotob. Jadi dhamir anta, antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu ini disebut mukhotob atau kata tunjuk yang menunjukkan dia itu ada orangnya. Yang anta di sini laki-laki satu, antuma dua laki-laki, antum tiga laki-laki, dan seterusnya disebut mukhotob. Jadi dhamir mukhotobah. Yang ini dhamir waib waibah. Yang anta antuma antuna berarti ya satu perempuan, dua perempuan, dan tiga perempuan atau lebih. Sedangkan yang terakhir ini ana dan nahnu.
anak ini saya, anak kita, itu termasuk domir karena menunjukkan saya, kan namanya kata tunjuk. Jadi meskipun saya atau kita di sini disebut kata tunjuk juga, itu maksudnya. Pokoknya kalau yang ada disebut mukhotob yang laki-laki 3 ini, yang mukhotobah ya ini anta, antum, anti, antuma, antuna. Sedangkan yang sini boleh. Goib itu bukannya tidak ada, meskipun ada dan diajak bicara disebut goib juga. Seperti itu tentang isim domir. Untuk yang kedua, isim mabni itu disebut namanya isim isyarah. Isim isyarah di sini adalah isim yang menunjukkan kata tunjuk. Jadi kalau kita mau menunjuk seseorang, menunjuk sesuatu, maka menggunakan bahasa Arab berupa huruf ini. Huruf hadza, hadhi, dalika, tilka, dalika, ulaika. Jadi kalau ketemu huruf Arab yang itu, maka disebut kata tunjuk. Kalau mengartikan, oh berarti misalnya ini, hadza sepidol, ini sepidol, atau hadza AB, ini AB. Nah itu kata tunjuk itu dibagi menjadi 3. Ada yang pertama itu korib, yaitu dekat. Yang kedua wasit, tengah, dan ba'id itu jauh. Mestinya korib, wasit, ba'id di sini itu seperti kalau di bahasa Jawa itu iki, iku, iko. Kalau yang iki berarti dekat, maka menggunakan hadza atau hadi. Hadza ini untuk perempuan, hadza untuk laki-laki, hadi untuk perempuan. Untuk yang iki kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa iku, maka disebut wasit. Itu dalika atau tilka. Jadi kalau mau menuju sesuatu yang agak jauh, itu disebut wasit. Kata tunjuk wasit berupa isim isyarah, yang mana itu pilihannya dari zaka atau tilka. Zaka ini laki-laki, tilka perempuan. Jadi kalau menunjuk yang itu, misalnya yang itu laki-laki, berarti ya pakai zaka. Zaka rojulun atau zaka umarun. Kalau dia perempuan misalnya. Jadi kalau menggunakan yang dekat, misalnya agak jauh tapi dia laki-laki, itu yang laki-laki, misalnya itu, berarti zaka itu. Kalau yang perempuan, berarti tilka sofi misalnya. Kalau yang agak jauh, kalau yang lebih jauh lagi kan kalau di bahasa Jawa itu iko, sengikolo lah, sengikolo itu berarti disebut bakit jauh. Maksudnya dalika. Berarti kalau barofa di sana berarti dalika barofa, itu barofa. Gitu. Atau ulaika berarti banyak, berarti ulaika alam banyak. Jadi kata tunjuk itu hanya ini saja. Ada yang korib, wasit dan bakit. Dekat, agak jauh dan lebih jauh. Kata gunanya ini semua. Kalau yang dekat ada dari, yang agak jauh dari dan tilka, yang lebih jauh dari sama ulaika. Yang ketiga itu ada namanya isim mausul. Isim mausul ini adalah kata sambung. Maksudnya kata sambung itu sambung dari kalimat pertama dengan kalimat kedua. Jadi untuk menyambung kalimat tersebut kadang-kadang anggap ada jeda atau koma gitu. Nah di sini digunakan allati, alladani, alladina untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan allati, alladani, alladina. Yang allati di sini mufrad 1, alladani 2, alladina ini banyak. Allati 1 perempuan, alladani 2 perempuan, dan alladina banyak perempuan. Yang keempat itu ada namanya isim istifham. Jadi isim mabni itu yang isim istifham itu adalah huruf atau kata isim pertanyaan. Maksudnya pertanyaan, kadang-kadang kita mau bertanya siapa itu, bagaimana itu, maka kata tanya itu hanya ada di isim istifham, yaitu huruf man, mundu, madza, mata, ayyana, aina, kaifa, ata, kam, dan ayyun. Itu untuk isim mabni yang berupa isim istifham, yaitu kata pertanyaan. Yang nomor 5 itu disebut isim syarat. Isim syarat itu adalah isim yang menunjukkan syarat. Misalnya seperti man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu kan pasti membutuhkan pertanyaan, menunjukkan jawaban. Maka syaratnya di situ adalah menggunakan huruf-huruf ini, isim syarat, jawaban dari pertanyaan, yaitu ada huruf man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, dan kaifama. Dan yang terakhir itu adalah isim fi'il. Isim fi'il di sini adalah isim yang hurufnya itu seperti fi'il. Jadi hurufnya seperti fi'il, seperti fa'ala, yaqulu, fa'lan, nasra, yansuru, nasron, fatah, yaqtau, fatah. Itu kan fi'il semua. Tapi ketika di lafaz bahasa Arab ada juga yang hurufnya itu fi'il tapi ternyata itu isim. Jadi maknanya itu isim, hurufnya fi'il. Seperti itu. Makanya disebut isim fi'il. Dan isim fi'il di sini terbagi menjadi 3. Ada isim fi'il amar, isim fi'il madhi, dan isim fi'il mudhari'. Lafaznya seperti fi'il amar tapi artinya isim berupa amar. Dan ada juga yang isim fi'il madhi, berarti lafaznya itu seperti fi'il mudhari', seperti yang mulu, tapi artinya itu adalah isim berupa yang mudhari'. Hanya seperti
cuma lafaznya saja tapi artinya ternyata isim. Ya mungkin seperti itu tentang isim dhamir. Selanjutnya akan kita bahas tentang isim yang mabni. Untuk yang kedua tadi isim dhamir sudah kita bahas. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim sifat dan isim syarat juga isim fi'il yang dimaksud yang termasuk isim mabni. Sekarang itu kepada isim murab. Nah, isim murab ini lebih banyak daripada isim mabni. Kalau isim mabni itu ya tadi itu dari isim dhamir sampai isim fi'il di semua bahasa Arab atau kitab atau Al-Qur'an semuanya itu hanya itu saja isim mabni. Selain itu berarti murab, itu saja. Jadi semua yang ada di bahasa Arab berupa huwa, huma, hum, dalika, tilka atau ayyana, mudzuman semua itu disebut isim mabni. Maksudnya mabni harakat akhirnya tidak bisa dirubah, tetap seperti itu yang isim mabni. Sedangkan yang isim murab itu harakatnya berubah-ubah. Ya tadi itu seperti masjidun, masjidan, masjidin, semua itu berubah-ubah. Nah, dalam isim mufrad itu sebenarnya itu ada 9. Tapi katanya ya pengarang kitab Lubabul ini dijelaskan itu cukup sampai nomor 4 saja. Yani yang pertama perlu kita ketahui itu adalah isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim yang bermakna satu. Jadi kalimat yang isim itu kan ada yang bermakna 2, 3, 4. Tadi kan isim dhamir ada 1, 2, 3. Cuma dhamir, maksudnya itu harakatnya tetap. Yang mufrad ini namanya isim mufrad, bukan isim dhamir, dan itu bermakna satu. Makanya mufrad itu artinya kan apa? 1 ya. Sedangkan tasnya 2. Yang ketiga jamak, yang keempat jamak. Cuma yang jamak itu ada 2, jamak mudzakkar salim juga jamak muannats salim. Yang dimaksud isim mufrad ini adalah 1. Jadi kalau ada isim yang bermakna 1 yang harakatnya berubah-ubah seperti masjidun, masjidan, masjidin itu bisa dikatakan isim mufrad. Dan maknanya itu juga 1. Satunya di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Seperti ya Zaidun, Zaidah, Zaidin, Anisatun atau Umarun gitu. Nah, semuanya itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri isim mufrad itu tidak ada. Jadi ketidakadaan tanda bagi isim mufrad itu menjadi tanda bagi isim mufrad. Nah, kalau yang ada tanda di akhirnya itu ani atau ina, semuanya entah itu huruf apa, itu bisa dikatakan isim tasniyah. Jadi ciri-ciri isim tasniyah itu seperti itu. Akhirnya kan dari awal kita bahas akhir. Entah itu berupa harokat, tapi ini berupa huruf. Maksudnya huruf akhirnya itu ani dan ina. Kalau kita menemukan huruf ani dan ina di akhirnya itu bisa dikatakan isim tasniyah. Contohnya seperti lafaz muslimani. Muslimani. Ini kan ada huruf alif sama nun. Nah, ini dikatakan isim tasniyah. Mufradnya kan muslimun. Tidak ada tanda. Kalau 2 muslimani memakai alif dan nun, itu yang dimana tasnya. Sedangkan yang jamak itu adalah muslimuna atau muslimina. Jadi lafaz muslimuna dan muslimina ini disebut jamak mudzakkar salim. Yang muslimuna ini jamak mudzakkar salim, sedangkan yang muslimina ini adalah jamak muannats salim. Jadi yang nuna ini jamak mudzakkar salim, yang ina jamak muannats salim. Sedangkan yang maksudnya yang jamak muannats salim itu adalah yang kedua. Jadi khusus yang jamak mudzakkar salim itu muslimuna sama muslimina. Kenapa kok beda? Karena kan kalau ini ani dan ina ini adalah bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau yang jamak ini beda lagi. Untuk yang muslimuna dan muslimina itu laki-laki. Cuma bedanya itu di i'rabnya. Kalau muslimuna nanti itu pembahasannya di i'rab rafa. Sedangkan kalau muslimina nanti dibahas di i'rab nasab. Jadi rofaknya itu nanti menggunakan muslimuna jamaknya, sedangkan nasabnya muslimina gitu. Tapi kalau jamak muannats salim enggak, itu cuma beda harokat, lagi-lagi harokat, bukan huruf. Kalau yang ini kan tasnya sama jamak ini hurufnya yang berubah, yaitu muslimuna dan muslimina. Tapi kalau yang jamak muannats salim harokatnya berubah. Kalau muslimatun itu nanti ketika waktu rofak dan muslimatin ketika waktu nasab dan jar, itu nanti di bahasan selanjutnya. Jadi yang mufrad itu kan yang akhir dari awal. Kalau tadi itu isim mabni, namanya mabni kan tetap jadi huwa, huma, hum. Harokatnya tetap huwa, bukan humi, bukan hum juga sama, bukan humu atau humi atau huma. Tapi nanti ada bahasan lagi di bab lain. Kenapa kok katanya itu hum, tapi kok ada yang huma, ada yang humi gitu. Sedangkan yang murab tetap
bisa berubah a, i, u. Seperti tadi itu, kalau yang mufrad bisa masjidan, masjidin, masjidun, atau alhamdulillah. Alhamdulillah kan bisa berubah. Kadang alhamdulillah, kadang ada yang hamdi, hamdillah, hamdallah gitu kan ya, bisa berubah harokat akhirnya. Tapi kalau yang jamak mu'annas salim mudzakkar itu hurufnya berubah-ubah. Jadi ani muslimani atau ina muslimina. Dengan yang una itu muslimuna dan ini muslimina. Untuk yang tasnya bukan yang muslimina tapi muslimah ini. Jadi kalau ada lafaz muslimah ini atau doriba ini, pokoknya yang aini semua itu isim tasnya. Sedangkan kalau yang ina muslimina, muslimina, duribina itu berarti jamak mudzakkar salim. Ya, itulah perbedaan antara isim mabni dan isim mu'rab. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, monggo kalau tidak ada ya alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari kami dari isim yang ada dua, isim mu'rab dan isim mabni, sesuai dengan bahasanya tadi. Kurang dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Bahkan kita sudah mengetahui tentang isim itu cara membacanya gimana, seperti apa dan caranya itu bagaimana. Sekarang kita akan praktekkan dalam kitab yang menerangkan tentang bahasa suci, yaitu kitab Thaharati. Kitab Thaharati di sini adalah kitab menerangkan tentang bahasa suci, di mana bahasa suci itu adalah al-miyahu allati yajuzu at-tahiru biha sab'umiyyatin, yaitu adalah air yang bisa dipakai untuk bersesuci. Itu ada 7 macam air. Yang pertama itu ada ma'us samai. Apa ma'us samai itu? Air hujan. Wa ma'ul bahri, yaitu air laut. Wa ma'un nahri, yaitu air apa? Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bihri, air sumur. Wa ma'ul airi, air mata air atau air sumber. Wa ma'ul salji, air salju. Wa ma'ul bardi, air embun. Berarti air itu ada 7 macam untuk bisa dipakai bersuci. Di antara 7 macam tersebut itu dalam bahasa juga ada kalimat isim fi'il huruf. Karena sekarang itu isim, coba dari baris yang pertama ini sama kita bentuk itu isimnya yang mana saja? Ya, Bapak, kita bentuk arti. Apakah ada isim di sini? Ada. Yang mana? At-Thaharati. Kenapa kok dikatakan kalimat isim? Karena ada alif lamnya. Karena ada alif lam. Azizah, jadi kita beri isim atau bukan? Isim. Kenapa nggak isim? Karena artinya dilihat dari artinya. Artinya apa? Kita termasuk kata benda atau bukan? Ya, kata benda. Berarti kalau kata benda disebut kalimat Isim. isim. Kalau isim berarti disebut kata benda atau kata sifat. Berarti karena kata benda disebut kalimat isim. Atau harus disebut kalimat isim karena masukkan kalimatnya yang mana? Yang di depan ini kan ya? Iya. Setelah itu yang dibaris dari al-miyahu sampai al-barati, kira-kira ada berapa isim? Coba sebutkan satu-satu dari Bapak. Terus at-tahiru. Terus as-samai. Sudah. Azizah yang mana? Al-bahri. Terus an-nahri. Terus al-bikri. Terus al-aini. Terus al-salji. Terakhir al-bardi. Berarti semuanya ada berapa? 10. Berarti tadi air itu ada macam berapa? 7. Yang 1 sampai 3 ada sebutkan. 1 sampai 3 kan ada 7 yang bisa mensucikan. Apa saja? Sungai. Terus selanjutnya yang 4. Bisa. Air sumur, air salju, terus air embun. Terakhir, selanjutnya Tumalniyahu ala al-baraki aksam. Air itu terbagi menjadi 4. Maksudnya terbagi di mana? Tohirin, mutohirin. Yang pertama itu air suci dan mensucikan.
Seperti ya, berarti 7 air ini adalah suci plus mensucikan. Oh ini makruh ini istimewa, di mana dipakainya itu tidak makruh, boleh. Berarti kalau air yang suci mensucikan itu boleh dipakai untuk bersuci, entah itu menghilangkan najis, hadas besar atau hadas kecil. Nah, yang kedua itu disebut air apa? Wahwa maun mutlak, dinamakan air mutlak. Yang kedua, pengirim makruh istimewa dulu. Apa artinya? Air suci dan mensucikan. Tapi makruh untuk dipakai. Tapi makruh untuk dipakai. Berarti disebut apa, Pak? Tadi kan air yang suci mensucikan dan dipakai itu tidak apa-apa, disebut air mutlak. Tapi kalau suci mensucikan dan makruh untuk dipakai disebut air apa? Air musamas. Air musamas itu air yang suci mensucikan tetapi makruh untuk digunakan untuk bersuci. Yang ketiga itu penggiring, yaitu suci dan tidak mensucikan. Alasannya kenapa? Liwayni wa wal ma'ul mustaqbal, yaitu airnya mustaqbal. Maksudnya apa? Wal mughayyaru bima qalatahu min at-taharati. Maksudnya gimana coba? Air yang berubah warna, bau dan rasanya. Karena barang sucinya mencampuri seperti jus, susu, kopi. Berarti meskipun asalnya itu suci mensucikan, tapi kalau tercampur sehingga merubah warna, bau atau rasanya, maka disebut air suci tetapi tidak mensucikan, bukan air najis ya. Ya. Selanjutnya terakhir itu wafat najis, air najis. Sebelum kepada air najis, coba dari Umal Mianu sampai Bina Tohalati isim itu ada di mana saja. Dari sepengetahuan kemarin, ya sebelum itu coba tahu lagi. Isim itu adalah gimana cara mengetahuinya? Ada 2 pada 3. Untuk mengetahuinya, dilihat dari artinya sama Tanda-tanda. Arti, tanda, sama makna. Maknanya itu dari segi apa? Sifat sama kata. Kalau dari yang tanda-tandanya itu ada tanda apa saja? bisa dimasuki tanganin, bisa dimasuki alif lam, Huruf ya. dimasuki huruf jar, Z terakhir huruf kosong. Z. Karena ada 4 itu. Oh iya. Ada tanwin, masukkan al, masukkan huruf Z, dan terakhir itu berhirop. Ya. Kira-kira dari 2 baris ini, dari tanda-tanda tersebut itu ada berapa? Apa pakai tanda mana saja atau pakai tanda-tandanya itu saja? Coba sebutkan dari semuanya dulu. Artinya terus tambahan karena sebelumnya ada ala ya, ada huruf jar. Karena ada huruf Z. Iya, ada Terus huruf. yang ketiga Yang ketiga itu juga Aksan. aksamin. Tanwin. Terus oh mulai tanganin. ini Oh ini. Tanwin, tanwin. tanwin ini. Akhirin. Tanwin. Makruhin. Ya. Apa? Tandanya pakai apa? Pakai tanwin, ini ada tanwin. Oh, yang tadi itu ya. Iya. Terus Pakai jar. wawal makmum lagu ini. Ada wawa itu. Wawa isim mana? Isim. Isim apa? Domi. Isim domir. Berarti termasuk isimnya makmumnya makmum. Mabni. Al-makmum bisa. Masukkan al. Ada dua. Tapi pakai tanda al berarti ya. Ya. Al-mutlaq Masukkan masukkan al. al. Terus pengirim Ini ada tanda-tanda. tanwin sama tanwin. Terus dari sini kembali ke apa lagi? Wawa Wawa isim. Wawa isim. Terus Itu al-makmum alif lam, masuk alif lam. isim juga ya. Ah, Terus sama juga masuk alif lam. isim juga. Ah, masuk Karena dia. masukkan al. Iya. Terus ini bisa Foto pengirim ini. pengirim. Iya tanwin itu. Yang mana? Foto ini. Pengirimnya terus Foto ini. pengirim. Ini bukan. Iya, karena jar sih yang terakhir. Iya, karena memasukkan huruf jar. Tidak. Wawa Ya. Sebelum isim domir berarti mabni mamurab. Mabni al-ma'ruf musammalu alif lam. alif lam wal mutaghayyir Alif lam. alif lam. Ini lima pola tahu bukan? Bukan. Bukan. Minat dhahirati. Ya, ada tidak huruf jar. Sama Yang yang pertama. terakhir. Apa tadi? Sebelumnya minat. Yang pertama itu karena ada masuk huruf jar. Jar. Yang kedua Yang kedua karena
ketiga itu karena bagian Z. Ya, kerja. Jadi sampai sini paham ya? 1, 2, 3 isimnya mana saja? Insya Allah. Wamaku najisi, adapun air najis itu adalah wawal lagi kholat fi najasatun. Bahwa dengan bulatani atau karena bulatani kata banyak. Maksudnya adalah air najis itu air yang kurang dari 2 kolak yang memasukkan najis, atau memasukkan najis tapi atau 2 kolak tapi memasukkan najis sehingga berubah air tersebut baunya, warna dan rasanya itu masuk najis tersebut. Kalau yang pertama kan karena berubahnya itu meskipun berubah warna, bau, rasa, tapi kan suci. Nah, yang ini berubah warna dan anunya, tapi najis. Bedanya di situ. Itu disebut najis. Wal bulatani, adapun yang dimaksud 2 kolak itu adalah usuli atin bimbang jadi takriban bil asal, yaitu 500 kaki menurut Baghdad, di mana itu adalah kaul yang sahih. Paham berarti air najis itu air yang gimana? Yang berubah kurang dari 2 kolak Kurang dari 2 kolak. masukkan bahan najis. Ya, terus atau sudah 2 kolak Sudah 2 kolak tapi memasukkan najis sehingga berubah rasa bau dan warna. warna. Jadi dari makhluk najis sampai fil asing, coba dicari lagi isinya itu yang mana? jadi Wamaku ini, isim apa bukan? bukan. Kenapa kok bukan? Isim nih kalau dari artinya ya nggak? Ya, nanti tadi. Oh iya, iya. Bukan karena ada Najis. tanda-tanda. Najis. Iya, tanwin. 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 Terus wawain. Wa isim dhamir, isim dhamir. Alati isim apa? Alladhi isim mausul. Isim mausul. Kolak apa sih? Bukan sih kolak. Bukan. Bukan. Ini. Iya, gigi. Ya, bukan. Bukan ya? Oh itu hak dhamir ya? Ininya. Najasatun. Najasatun. Tanwin. Dikatakan isim karena Tanwin. wahwa. Iya. Dhamir. Isim apa? Isim dhamir ya. Dunal kulata ini Ada di belakang. ada al. Terus aukana kulata ini Ada ini dong. ada al juga. Ya. Ada di Terus belakang. kata bayaro. Iya. Kenapa kok isim? Apa tandanya? Tidak ada. Nggak ada. Terus wal kulata ini Alif lam. alif lam khamsumi'atin Tanwin. tanwin di mananya? Terakhir. Di akhirnya. Oh, itu isim. Atau berirob Oke, Arab J. alasannya ya karena nanti lupa. Ridlen ini isim apa bukan? Iya. Karena tanwin. Di Baghdadi ki Ya, selain itu juga ada alif lam nggak sih? ada alif lam, terus ada huruf j, yang terakhir berirob. J. J. Huruf j-nya dari yang mana? Dari gamnya apa yang-nya? Dari yang-nya, karena ini satu kata bukan gigi gitu ya. Takriban isim apa ini? Isim. Karena Tanwin. tidak ada ini. Oh, kenapa nggak dikasih ya? Artinya kan juga sama itu. Iya. Fil asoli kalimat Isim. isim karena Ada juga sebelumnya ada alif lam, terus ada alif lam. terus terakhir. Terakhir huruf J. Irab J. Jadi dari kitab Tohara ini kita sudah mencari tanda-tanda isim dan kita sudah juga bisa mengetahui mana isim mana bukan. Mungkin dari sini masih ada yang ditanyakan atau gimana? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Lumayan tambah pemahaman sih. Cuman Pertanyaan cuma isim saja kan? iya isim doang. Insya Allah bisa. Tinggal dibiasakan aja. Oh ya bisa tadi ya. Ya bisa. Bisa juga kan? Jadi kalau sudah kita sebut saja, semoga selamanya kita bisa tahu isim itu